Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangdani. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu bagaimana sikap masyarakat, perusahaan asuransi, serta pemerintah atau OJK terhadap kasus Jiwasraya dan Wana Arta disebut kegagalan sistemik industri asuransi. Yang pertama yaitu bagaimana sikap masyarakat. Nah, sikap yang harus dilakukan masyarakat yaitu 1. Masyarakat jangan langsung percaya pada promosi serta perkataan agen. Harus mencari informasi mengenai perusahaan dan produknya. Kedua, membaca dan memahami polis sebelum membeli. Masyarakat harus memahami manfaatnya, risiko, biaya, serta ketentuan pencairan isi polisnya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat perlu belajar mengenai asuransi dan investasi agar tidak mudah tergiur keuntungan yang tinggi atau produk yang sebenarnya tidak dipahami. Nah, yang keempat, berani menyampaikan pengaduan. Jika hak kita sebagai nasabah tidak terpenuhi, masyarakat harus menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi dan memperjuangkan haknya sesuai hukum. Nah, yang kelima yaitu menuntut transparansi dan keadilan. Masyarakat, terutama korban berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi perusahaan, proses penyelesaian, dan pengembalian dana, serta pentingnya langkah yang cepat dan tegas dalam mengoptimalkan pengembalian dana. Nah, selanjutnya, bagaimana jika masyarakat menjadi korban? Apa yang harus mereka lakukan? Nah, yang harus mereka lakukan yang pertama yaitu 1. Menghubungi perusahaan asuransi, menyampaikan pengaduan. 2. Mengumpulkan polis, serta bukti pembayaran dan dokumen lainnya. 3. Jika tidak mendapatkan penyelesaian dari perusahaan, ajukan pada pengaduan OJK atau pemerintah. Nah, yang keempat, jika belum ada keputusan sama sekali, masyarakat sebaiknya harus menempuh jalur hukum. Nah, pelajaran bagi masyarakat. Pelajaran apa sih yang harus diambil agar masyarakat tidak lagi menjadi korban asuransi? Nah, masyarakat harus berpikir asuransi itu bukan sekedar tempat mencari keuntungan. Masyarakat harus berpikir dan lebih berhati-hati dalam mencari perusahaan asuransi. Masyarakat harus memahami risiko sebelum membeli produknya. Jangan mengambil keputusan hanya karena ingin ikut-ikutan mencari keuntungan. Masyarakat harus literasi keuangan. Literasi keuangan sangat penting agar masyarakat tidak mudah dirugikan oleh perusahaan hanya karena memberi promosi yang sangat berlebihan. Masyarakat harus memahami isi polisnya. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari bagaimana sikap masyarakat. Menurut pendapat saya, sebagai masyarakat,
kita harus mengambil pelajaran dari kasus Jiwasraya dan Wana Arta. Dengan menjadi konsumen yang lebih kritis dan cerdas. Jangan hanya percaya kepada agen, tetapi pahami isi polisnya, risiko dan kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan. Kita juga harus mendorong perusahaan dan pemerintah agar lebih transparan serta bertanggung jawab. Jadi, penyelesaian masalah asuransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Nah, yang kedua itu sikap perusahaan. Nah, sebelum kita masuk bagaimana gambaran sikap perusahaan, kita harus melihat gambaran singkat kasusnya. Nah, kasus Jiwasraya menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pengelolaan resiko. Kasus serupa juga muncul pada perusahaan lain termasuk Wana Arta, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan satu perusahaan saja. Menurut pemberitaan media asuransi, kondisi ini dinilai bagian dari persoalan sistemik industri asuransi. Nah, yang kedua yaitu bagaimana sih sikap perusahaan asuransi yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi kegagalan sistemik asuransi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu 1. Introspeksi diri. Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan dengan berani mengakui kelemahan, bukan dengan menutup-nutupi masalah, di mana setiap keputusan investasi dan penerbitan produk didasarkan pada analisis risiko yang memadai. Nah, yang kedua, memperkuat manajemen risikonya. Perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, risiko aset, likuiditas, kredit, operasional, semuanya perlu dipantau secara berkala. Nah, yang ketiga, transparansi kepada nasabah. Perusahaan harus menyampaikan informasi produk secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Risiko manfaat, biaya, serta hasil investasi tidak boleh disampaikan secara berlebihan kepada masyarakat. Ketika terjadi masalah, nasabah perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai kondisi perusahaan saat ini, serta langkah penyelesaiannya. Nah, yang keempat, memperbaiki tata kelola dan kepanitiaannya. Fungsi manajemen risiko, kepatuhan audit, dan pengendalian audit harus diperkuat, di mana keputusan investasi harus mengikuti aturan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok. Apa sih penanganan yang dilakukan perusahaan ketika terjadi masalah? Nah, penanganan yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan perusahaan adalah segera membuat rencana pemulihan yang realistis dan terstruktur, melindungi kepentingan pemegang polis, dan memenuhi kewajiban sesuai kemampuan serta kelemahan hukum. Dan selanjutnya, komunikasikan dengan nasabah serta pihak terkait harus dilakukan secara terbuka.
Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana nasabah dengan menerapkan tata kelola yang baik secara transparan, hati-hati dalam mengambil resiko, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan dan perlindungan pemegang polis. Dengan sikap inilah, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dapat dipulihkan dan kasus serupa dapat dicegah. Nah, yang ketiga itu bagaimana sikap pemerintah terhadap kasus Jiwasraya dan Wana Arta. Nah, sikap yang harus dilakukan pemerintah yaitu yang pertama, memperkuat pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap kesehatan keuangan. Perusahaan harus diperketat lagi. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan harus mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah. Nah, yang kedua, pemerintah harus melindungi pemegang polis. Pemegang polis jadi salah satu prioritas utama. Pemerintah harus mendorong penyelesaian dan restrukturisasi kewajiban komunikasi dengan pemegang polis sangat perlu dilakukan secara transparansi. Nah, yang ketiga, mengawasi perusahaan secara aktif. Pemerintah harus melakukan pencabutan izin. Perusahaan diwajibkan menghentikan kegiatan usahanya dan menjalankan proses pembubaran serta likuidasi. Nah, yang keempat, mendukung proses hukum. Pemerintah perlu memastikan pihak yang terbukti melanggar bertanggung jawab. Penegakan hukum penting dilakukan agar kasus serupa tidak menjadi masalah. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. 5. Memperbaiki sistem industri asuransinya. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan transparansi dan tata kelola. Memperkuat perlindungan konsumen, memperjelas mekanisme penanganan perusahaan terkait masalahnya, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari bagaimana sikap pemerintah terhadap kasus Jiwasraya dan Wana Arta. Nah, menurut saya, sikap pemerintah dalam menghadapi kasus Jiwasraya hingga Wana Arta ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lagi lebih serius dalam mengawasi industri asuransinya. Kenapa? Karena kasus ini bukan hanya masalah perusahaan yang gagal mengelola keuangan, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya bertindak setelah masalah terjadi, tetapi
pemerintah harus lagi lebih aktif melakukan pencegahan dengan memperketat pengawasan, memberi sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan hak nasabah terlindungi. Jadi, pemerintah harus menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem industrinya, agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun dan kasus serupa tidak akan terulang kembali.